Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PJOK, bertemu kembali dengan saya Pak Heri, pastinya tetap di PJOK. Pada video kali ini mari kita belajar bersama latihan soal kelas 4 di semester yang kedua di bab yang ke-1, yaitu variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar selalu update video dari saya. Terima kasih. Mari sekarang kita bahas soalnya bersama-sama. Soal nomor 1. Posisi dagu saat melakukan guling depan adalah A. Menghadap ke atas, B. Menghadap ke kiri, C. Menghadap ke kanan, D. Menempel di dada. Dan jawaban yang tepat adalah D. Menempel di dada. Pada saat melakukan guling depan, kalian atau kita harus menempelkan dagu ke dada, kemudian menolak dengan kedua telapak kaki dan berguling ke arah ke depan. Nah, jadi jawabannya adalah D. Menempel di dada. Sekarang lanjut di soal nomor 2. Sikap awal dalam melakukan sikap lilin adalah A. Tidur telentang, B. Berdiri tegak, C. Jongkok, D. Duduk. Dan jawaban yang tepat adalah A. Tidur terlentang. Guna melakukan sikap lilin diawali dengan tidur telentang dan kedua tangan di samping badan, pandangan menghadap ke atas. Jadi jawabannya adalah A. Tidur terlentang. Sekarang lanjut di nomor ketiga. Umar hendak melakukan latihan pull up di depan rumah. Alat yang digunakan Umar berupa A. Balok titian, B. Palang tunggal, C. Palang sejajar, D. Palang bertingkat. Dan jawaban yang tepat adalah B. Palang tunggal. Karena latihan pull up menggunakan palang tunggal untuk menggantung badan. Lanjut di soal yang nomor 4. Gerakan pull up untuk melatih A. Keseimbangan, B. Koordinasi, C. Kekuatan otot tangan, D. Daya tahan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Kekuatan otot lengan. Gerakan pull up itu atau menggantung. Jadi pull up atau menggantung itu bisa melatih kekuatan otot lengan. Jawaban yang tepat adalah C. Sekarang kita lanjut di nomor 5. Prinsip yang harus dipegang agar latihan dapat berhasil adalah A. Pengulangan, B. Kebersamaan, C. Kemandirian, D. Kemenangan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Pengulangan. Prinsip yang harus dipegang untuk dapat mencapai keberhasilan itu adalah pengulangan, ya. Kita harus mengulang terus guna untuk meraih keberhasilan. Lanjut di soal yang ke-6. Berikut yang harus disiapkan sebelum melakukan senam lantai adalah A. Membersihkan lantai, B. Berganti baju, C. Langsung melakukan senam, D. Melakukan peregangan dan menyiapkan alat. Dan
jawaban yang tepat adalah D. Melakukan peregangan dan menyiapkan alat. Jadi sebelum kita melakukan senam lantai, kita harus melakukan peregangan terlebih dahulu dan juga menyiapkan alat-alat. Lanjut di soal yang nomor 7. Kegiatan senam lantai sebaiknya dilakukan di atas A. Rumput, B. Kasur, C. Matras, D. Tanah liat. Dan jawaban yang tepat adalah C. Matras. Jadi ketika kita melakukan senam lantai itu dianjurkan atau harus dilakukan di atas matras guna untuk menghindari cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Matras. Lanjut di soal nomor 8. Berikut yang bukan alat untuk dipergunakan dalam senam lantai adalah A. Gada, B. Tombak, C. Tali, D. Simpai. Dan jawaban yang tepat adalah B. Tombak. Alat yang sering digunakan untuk senam lantai itu yakni gada, tali, simpai, dan tongkat. Jadi tombak itu bukan termasuk alat yang dipergunakan untuk senam lantai. Baik, sekarang kita lanjut di soal yang nomor 9. Saat melakukan sikap kayang, pandangan mata ke A. Samping kanan, B. Samping kiri, C. Atas, D. Bawah. Dan jawaban yang tepat adalah D. Bawah. Ketika melakukan gerakan atau sikap kayang, pandangan mata itu harus ke bawah. Lanjut soal nomor 10. Senam yang membutuhkan gerakan keseimbangan, kekuatan, dan kelentukan adalah senam A. Lantai, B. Irama, C. Kebugaran jasmani, D. Pagi. Dan jawaban yang tepat adalah A. Lantai. Senam lantai itu dilakukan dengan membutuhkan keseimbangan, kekuatan, dan kelentukan. Baik, sekarang lanjut di soal nomor 11. Fungsi senam lantai adalah A. Melatih keseimbangan, B. Melatih kecepatan, C. Pembentukan otot perut, D. Pembentukan otot kaki. Dan jawaban tepat adalah A. Melatih keseimbangan. Dalam senam lantai, keseimbangan yang dilatih supaya tidak salah melakukan gerakan dan mengakibatkan cedera. Lanjut di nomor 12. Nama induk organisasi senam Indonesia adalah A. PSSI, B. PRSI, C. Persani, D. IAG. Dan jawaban tepat adalah C. Persani. Karena Persani itu kepanjangannya adalah Persatuan Senam Indonesia. Jadi jawaban tepat itu adalah C. Senam yang gerakannya dengan menggunakan alat dan dilakukan di atas matras disebut senam A. Alat, B. Perlombaan, C. Kekuatan, D. Lantai. Dan jawaban yang tepat adalah D. Lantai. Senam lantai itu terbagi menjadi 2, yaitu
menggunakan alat dan tanpa menggunakan alat. Jadi jawaban yang tepat adalah D, senam lantai. Sekarang lanjut di nomor 14. Berikut yang merupakan gerakan senam lantai tanpa alat adalah A. Lompat gelang, B. Guling depan di atas peti lompat, C. Lompat kakang di atas peti lompat, D. Sikap lilin. Dan jawaban yang tepat adalah D. Sikap lilin. Karena sikap lilin itu gerakan tanpa menggunakan alat. Baik, sekarang lanjut di soal nomor 15. Tumpuan yang digunakan dalam melakukan sikap lilin adalah A. Kaki, B. Tangan, C. Pundak, D. Kepala. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pundak. Tumpuan dalam melakukan sikap lilin yaitu pundak dan tangan menopang kedua kaki ke atas. Baik, sekarang kita lanjut di soal IC nomor 16. Fungsi kedua tangan saat melakukan sikap lilin adalah, dan jawaban yang benar adalah menahan dan menopang kaki. Jadi fungsi kedua tangan saat melakukan sikap lilin itu adalah menahan dan menopang kaki. Selanjutnya soal nomor 17. Ukuran gawang untuk melompat melewati gawang adalah, dan jawaban yang benar adalah 10 kali 100 cm. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 18. Sikap lilin dapat digunakan untuk melatih titik-titik dan titik-titik. Dan jawaban yang tepat adalah kekuatan dan keseimbangan. Jadi ketika kita melakukan sikap lilin, kita bisa melatih keseimbangan dan kekuatan. Lanjut di soal nomor 19. Sikap akhir dalam kombinasi gerak sikap lilin dan guling belakang adalah, dan jawaban tepat adalah jongkok. Jadi sikap akhir ketika kombinasi gerakan sikap lilin dan guling belakang itu adalah jongkok. Dan sekarang soal yang terakhir, soal nomor 20. Bagian tubuh untuk menolak pada langkah terakhir loncat kangkang adalah, dan jawaban yang benar adalah kaki yang biasa digunakan. Nah, jadi ketika bagian tubuh untuk menolak pada langkah terakhir loncat kangkang itu adalah menggunakan kaki yang biasanya digunakan. Sobat-sobat PJOK kelas 4, demikian video pembahasan soal pada kali ini, dan tetap semangat belajar dan terus belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena belajar dapat menambah pengetahuan. Karena pengetahuan adalah kekuatan. Tetap semangat, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.